Oh, punya Itu kan calon presiden. Hah? Calon presiden. Calon presiden malu. Saya bilang dia mau jadi presiden 2024. Nanti tuh lama-lama danau disedekah tuh. Danau yang di depan itu. Iya. Danau yang deket-deket itu. Iya. Itu katanya calon presiden. Tapi malah nyalonin dewan. Iya. Mana begitu partainya. Udah pusing semua noh. Yang seharusnya dapat vendor nggak dapat vendor. Kata kepala. Kenapa? Beda partai. Gara-gara beda partai. Iya, banyak. 500 orang. Apanya? Santri. Kasihan banget. Tadi juga wah jaya-jayanya ya kan tuh. Goblok-goblok ya. Iya, karena kan sebenarnya gini. Apa yang terjadi sekarang itu ya buah masa lalu. Iya. Jadi mau nggak mau memang harus terima. Cuma dia bisa menerima apa enggak? Iya. Sebenarnya gini sederhana menurut saya. Kalau si ini bilang ya saya terima itu kesalahan saya akan selesaikan, saya akan kumpulkan dan dikumpulkan beneran gitu. Bener. Si solusi bagaimana kerjasamanya biar diselesaikan. Namanya kan baik sebenarnya. Iya. Tapi karena dia cuma PHP malah Iya. jadi semakin panjang. Masih panjang. Contoh kayak karyawan paten atau misalkan yang investasi itu kan cuma PHP nggak dibayar-bayar. Nah, apalagi sekarang tambah unit yang lain kayak gitu juga. Iya. Semakin hancur kerajaannya. Iya. Akan hancur. Kan dia sering mengaku kalau impian itu kayak impiannya itu harus kayak King Salman gitu. Iya. Nabi Sulaiman. Iya. Pokoknya kalau misalkan dia menganggap kayak Musa kecil gitu. Iya. Lagi pula gimana ya? Kalau dia adanya itu gimana? Namanya juga orang dibangun di hayalan lah. Gimana? Bahkan sama kiai-kiai yang lain suka diomelin ya. Kalau sama yang saya yang lain suka diomelin. Pernah nggak kejadian? Pernah, sering sono mah. Di mana? Di masjidnya dia itu. Lagi dia ceramah dimarahin ngomongin duit. Di masjid? Sama Buya itu pernah kedengar. Di masjid mana? Di masjidnya dia, di dekat pesantrennya. Kadang-kadang juga pernah jadi mampir ke tempat yang lain, tempat pesantren lain. Pernah nggak kejadian di tempat yang lain gitu terus dia lagi ngomongin di masjid malah ngomongin bisnis terus dimarahin itu? Pernah, banyak. Di mana itu? Satu aja lah. Lupa saya disuruh. Cukup disegarin juga orangnya yang berkacamata, pakai sorban. Terus juga mana-mana tuh. Yang marah-marah. Iya, terus sama Somat juga pernah. Sama Ustaz Somad dimarahin. Marahin. Karena? Ya begitu ya orangnya. Sama Agim ya udah sering. Sering dimarahin sama Agim. Tapi saya mah jujur ya Pak ya. Saya baru pertama kali dalam sejarah saya Pak ya. Saya kerja ada makam Syekh itu jadiin tempat bisnis. Sekarang tuh jarang jual bukunya dia, tapi pakai label dia tuh siapa lupa namanya. Yang di mana? Yang dekat kuburannya dikuburin di pesantrennya dia. Jualan apa sih? Buku jurnal kehidupannya dia. Jurnal kehidupan Syekh ini. Iya. Sama hal-hal yang apa kayak dai-dainya dia waktu hidup. Kan ada nih sama Ustadz Bastomi apa ya? Ustadz Bastomi di Kalideres itu. Itu kan yang ngangkat katanya. Itu nggak dijadikan cerita, itu gimana? Nggak tahu saya. Nggak dijadikan cerita, apa saya cuman nggak tahu dekat situnya sih, soal saya sama dia nggak ngobrol-ngobrol aja, cuman kebetulan aja lah itu suka ini apa? Nah itu kalau yang sekarang nih, mau bahas. Dia kan udah nggak laku, nggak diundang ke. Kalau dulu kan diundang di pengajian-pengajian besar ya. Kayak tablik akbar, walaupun yang diomongin cuma bisnis gitu. Di tablik akbar. Sekarang kan enggak. Yang dilihat di Instagram kan sekarang jualan tadabur tuh. Iya.
itu sebenarnya anaknya ikutan nggak sih? Beda itu, kayak itu kan kayak seminar. Iya. Seminar, ya sebenarnya jualan agama lah. Iya. Anaknya ikut-ikutan bikin seminar kayak gitu. Iya, sering. Seminar ketemu fans itu bayar 15.000 kan, sering. 15.000 apa? Ya, tiket masuknya kalau Wirda kayak seminar gitu, kayak usaha bikin apa, Al-Fatihah bikin apa, ya banyak. Tapi kan 1 juta. Ya, tahu apanya kali. Tarif-tarifnya beda gitu. Beda lah. Jadi kalau yang ini anak-anak muda dikumpulin, yang ini tadabur kayak gitu kan nggak perlu jualan ini. Makanya. Ini tanya, sebenarnya sekarang itu memang ini dengar-dengar ya, udah benar-benar nggak diundang. Makanya main politik. Nggak dengar di karyawan itu isu-isunya memang udah nggak diundang di tablik apa. Kemarin pas Syawal kan biasanya rame. Nggak ada yang ngundang. Nggak ada. Biasanya kan tablik kabar di misalkan kayak di Aceh gitu ya. Nggak ada. Nggak denger gitu. Nggak ada yang ngundang. Mungkin udah pada tahu. Salah satu channel saya, punya salah satunya mungkin video saya pada lihat mungkin ya. Wah, hati-hati itu nanti gitu. Kayak gitu. Nggak ada. Udah nggak ada. Jadi ya mungkin lari ke politik ini salah satunya alternatif biar punya penghasilan mungkin ya. Atau biar namanya naik lagi. Biar naik lagi namanya. Soalnya orang kan orang di sekitar di Tangerang itu tuh udah nggak tahu seperti dia gimana, bukan Tangerang aja sih. Ngomong-ngomong di jalan kayak gitu, udah tahu kok. Udah bapak di sini tanyain. Kalau nanti nih bapaknya saya pulang nih, bapak tanya aja, orang sih tahu semua. Ini dia tanya dia ini. Ini dia tahu semua. Tahu semua orang sini. Tukang pedagang warung-warung. Tahu. Orang polis asli sini masih udah polis tahu. Tahu kelakuannya. Iya. Bahkan tanah pesantren aja beli barat tahu. Oh, dia omongan keluarga karena tanahnya keluarga ya kan ini. Ya. Karena kan di sini dulu mungkin ada keluarga ini campur keluarga. Iya, ini. Jadi banyak yang saudara-saudara saling ngasih. Iya, nggak enak. Terus kalau mayar dicicil, cicilnya kecil dan dicicil lagi nanti kapan? Iya, penting DP dulu kayaknya. Aku juga bingung. Kita udah nggak punya. Ini gajian belum bayar turun semua ya kan. Tiba-tiba ada mobil hitam 2-3 biji, mobil siapa ya kan? Mobil siapa itu? Mobil ini baru. Katanya dapat jikir dalamnya. Dikira aja deh. Ya selalu membohong juga udah amat lah gua. Kita mah udah penting kita mah kerja situ udah. Ya Saulim sih sebenarnya karena kan nggak gitu. Berarti kan sekarang jelas ya bahwasanya kalau di Bandung UMR-nya sekian juta, di sini sekian juta. Iya. Gaji di bawah sekali. Bawah sekali. Jadi alin ke 2.200.000 kotor itu. Iya. Itu bawah sekali karena di setengahnya aja enggak. Jauh. Dan diajarin kominfo ngamuk-ngamuk. Ini Mas kan punya slip gajinya kan? Posisi punya. Masih ada slip gajinya. Dan itu bukti bahwasanya ibu penghasilan kotor ya? Iya. Itu di bawah standar. Masih bawah standar. Nanti kalau teman-teman ini yang laporin ke Kementerian Tenaga Kerja, ini kan kebuka semua. Iya. Ternyata gajinya nggak sesuai dengan ya Undang-Undang Cipta Kerja lah. Terus nanti rame tuh. Rame pasti. Ini tanpa saya bikin konten itu pasti kalau misalkan ada satu aja yang merasa haknya itu memang nggak diberikan, ini pasti akan rame kan. Tapi cuma tinggal pilihan teman-teman kan. Apakah teman-teman ini mau speak up di media atau enggak kan? Kalau speak up di media pasti bakal rame. Bakal rame. Soalnya apa? Yang satu monster yang ini satu apa? Backingannya dia nih udah ngamuk-ngamuk kemarin. Ngapain sih ngajuin ke sini? Ngapain ngajuin di sini?